على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, syarafna bi hudurikum ya ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Hambali Maksum, Kiai Naf'an Zulhan, Pak Kiai Hasyim Subadi, Pak Kiai Muhammad Ishaq, Pak Kiai Adi Sibahuddin, dan para sesepuh lainnya, serta para pengurus dari PCINU Nahdlatul Ulama di Belanda ini, dan tidak lupa para anggota dari Tombo Arti yang tadi mengiringi kita Mahalul Qiyam dan menembangkan qasidah yang indah yang menunjukkan mahabbah kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta saudara-saudara semuanya, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bermuajahah dalam rangka memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari di mana Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dari hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Tapi satu hikmah yang ingin saya angkat di sini adalah hikmah yang berasal dari Al-Quran Al-Karim mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang pendek tetapi menggambarkan hakikat beliau, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali dan satu-satunya hanyalah sebagai rahmah, sebagai bentuk welas dan kasih sayangnya Allah kepada seluruh alam. Jadi ayat ini menunjukkan satu tujuan pokok yang kalau ada dua nafi, kemudian ada illah, itu artinya satu-satunya ya memang itu tujuannya diutusnya Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin, sebagai bentuk welas kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud rahmah ini dalam banyak cara. Di antaranya adalah rahmahnya Kanjeng Nabi ini yang pertama bukan hanya untuk orang muslim saja, tetapi rahmahnya ini adalah lil alamin, untuk semua alam. Bagi orang-orang muslim tentu saja rahmahnya adalah fid dunya wal akhirah. Di dunia ini
kita mengikuti petunjuk Rasulullah, kita bisa sholat dengan benar, kita mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dilakukan, bahkan mahabbah kepada Allah tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengingat di masa di mana Kanjeng Nabi diutus kepada Jazirah Arab, pada jahiliyah, di situ sebenarnya sudah ada agama-agama yang tadinya diturunkan atau para nabi yang tadinya dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena waktu yang panjang dari Sayyidina Isa, waktu yang panjang dari para nabi Bani Israel, akhirnya agama ini mengalami kekacauan untuk tauhidnya terutama. Kata Bani Israel, Uzairullah, kata orang-orang yang beragama Yahudi, ada yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dalam agama Kristen kita mengatakan, ada yang mengatakan Isa ibnullah dan lain sebagainya. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengirimkan Nabi Muhammad untuk mengembalikan tauhid ini. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam. Yang mengikutinya maka menjadi rahmah baginya di dunia dan di akhirat. Rahmah pula pada orang-orang kafir sebenarnya. Di dalam Al-Quran kita membaca kisah-kisah para nabi. Misalnya Nabi Zakaria, atau Nabi Musa, atau Nabi Nuh misalnya. Para nabi ini ketika diutus menyampaikan dakwahnya, dan sampai pada satu titik dakwahnya tidak diterima, maka Allah akan menurunkan azab di dunia ini kepada mereka, kepada kaum yang tidak menerima ajakan atau risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diberikan azab. Tetapi ketika Nabi Muhammad dalam perang Uhud, ini perang kedua yang besar, setahun setelah Badar, Kanjeng Nabi sudah memerintahkan sebenarnya para sahabatku yang para pemanah jangan turun dari lereng Uhud itu. Apapun yang terjadi di bawah, jangan turun. Tetapi beberapa sahabat yang nampaknya melihat, oh kita sudah menang, turun meninggalkan posnya. Meninggalkan posnya tidak mengikuti perintah Rasulullah. Maka terjadi berbalik arah. Pos yang dimana tempat Uhud kan tempat tinggi ya, di perang terjadi itu posisi sentral. Kalau orang ahli perang berarti itu posisi sentral yang harus dikuasai karena semua orang terlihat di bawah dan bisa dipanah. Para sahabat, sebagian sahabat ini yang ditempatkan di pos itu malah meninggalkan pos itu sebelum benar-benar perang selesai. Khalid bin Walid waktu itu belum Islam. Melihat situasi itu, beliau mengambil alih pos itu dari belakang. Dan posisi itu diambil, kemudian mereka memanahi pihak Muslim waktu itu. Banyak yang wafat, yang gugur ketika perang Uhud. Bahkan dalam situasi yang kacau itu dikabarkan, Qutila Muhammad. Nabi Muhammad telah dibunuh, telah tewas, telah wafat, kata orang-orang kafir. Padahal Kanjeng Nabi masih hidup dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi digambarkan beliau terluka wajahnya, terkena lemparan, giginya bahkan digambarkan ada yang retak. Kata sebagian sahabat, ya Rasulullah,
ta'alal musyrikin. Orang musyrik yang menjadikan engkau begini. Bagaimana mungkin utusan Allah, engkau diutus untuk menyelamatkan mereka, memberi hidayah mereka agar tidak lagi terjadi pertumpahan darah hanya karena qabilah, karena perbedaan qabilah, agar terjadi di mana orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan itu ditolong, di mana orang-orang yang miskin itu mendapatkan zakat, mendapatkan pertolongan, dan itu bagian dari kewajibannya. Di mana kalau sholat mereka yang hadir adalah yang datang pertama adalah yang mana tidak ada perbedaan status kecuali atas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang amat radikal di masa itu, amat sangat berbeda sekali dengan kebiasaan orang Arab itu. Tapi kata kajian Nabi, ursiltu laisa la'ina walakinni nabiyyur rahmah muhtadi. Aku itu tidak diutus untuk menjadi nabi yang memberikan laknat, seperti nabi-nabi yang sebelumnya yang akhirnya mendoakan buruk kepada kaumnya yang telah menolaknya. Bahkan kajian Nabi dilukai semacam itu dalam perang. Dalam periode Mekah lebih parah lagi, bagaimana kajian Nabi oleh sekelompok musyrik Quraisy dilempar taletong, kotoran hewan ketika beliau sholat. Kata sahabat, ya Rasulullah, alam musyrikin, doakan buruk kepada orang kafir ini. Ya, mereka sudah mengancammu, mereka sudah melukaimu, mereka tidak menghormatimu. Tapi kata Nabi, aku tidak diutus untuk melaknati kaumku sendiri, tetapi aku diutus untuk menjadi nabi yang rahmah, nabi yang penuh welas kasih, nabi yang penuh kasih sayang, nabi yang penuh kasih sayang. Kajian Nabi kasih sayangnya adalah berasal dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, Allah menyatakan ghalabat rahmati ala ghadabi. Kasih sayangku itu mengalahkan kemarahanku, kata Allah. Dan bentuk rahmah yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kaum kafir pun kajian Nabi memberikan rahmat dengan tidak serta-merta mendoakan azab kepada mereka. Dan Allah sudah berjanji tidak akan mengadab orang yang kafir yang menyekutukan Allah di dunia ini secara satu kesatuan. Mungkin sebagian ada adabnya di akhir hidupnya, tetapi bukan satu kesatuan, satu kaum dihancurkan oleh Allah karena tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Satu pelajaran penting sebenarnya adalah dalam perang itu, dalam sifat rahmah itu adalah bahwa kita hendaknya memberikan pandangan baik, bahwa bisa jadi seseorang yang tadinya terlihat tidak Islam misalnya, yang tadinya membenci Islam misalnya, kita berikan rahmah kita tetap kepada mereka, karena bisa jadi mereka ini menjadi kawan dekat dan menjadi pembela dalam Islam. Ini yang terjadi kepada sahabat Khalid bin Walid itu. Dalam perang Uhud, beliau yang menjadi panglimanya kaum kafir Quraisy, tapi beliau akhirnya menjadi Muslim dan menjadi panglima perang bagi Rasulullah setelah perang setelahnya, dan bahkan di masa para khalifah. Dan kita melihat
bahwa dalam situasi ini kita hadir sebagai minoritas di Barat, di Eropa, maka tidak ada wajah lain yang perlu kita tonjolkan sebagai muslim kecuali sebagai wajah rahmah. Jangan menjadi seorang yang melaknati, sedikit-sedikit melaknati, sedikit-sedikit berkata hadza haram, hadza bid'ah, na'udzubillah an numhik antum finnar. Jangan mengatakan mudah seperti itu, tapi Nabi rahmah. Karena dalam situasi ini kita barangkali dikiaskan dengan situasi Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman oleh Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diutus, bahkan para sahabat lainnya yang diutus di tempat baru di mana Islam belum datang atau di tempat di mana mayoritasnya bukan Muslim, maka pesan Rasulullah ini selalu diulang-ulang kepada sahabat yang diutus. Basyiru wala tu'assiru, basyiru wala yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Atau ya hadis yang lain berbalik. Basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Intinya adalah kita hadir di sini, maka berilah kabar gembira. Jangan ceritakan tiba-tiba orang mau masuk Islam kita udah ceritakan yang berat-berat. Padahal Rasulullah menyatakan kalau mau dakwah pertama adalah akidah aja. Yang penting mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Belum itu kita udah cerita di akhirat nanti kamu terbakar di neraka misalnya. Belum apa-apa ketemu orang kita udah ceritakan sholat 5 waktu, nanti pas waktu musim panas sampai malam hari udah berat gambarannya. Kamu nanti dikhitan, dipotong atau ceritanya kayak yang menakutkan. Jangan, kita mengabarkan sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membahagiakan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Termasuk kita hanya adalah orang-orang yang menunjukkan kebahagiaan itu. Dan jangan menjadikan mereka lari pergi dari Islam. Yassiru wala tu'assiru, dan permudahlah, jangan memberatkan. Dalam beragama Islam, apalagi agama di akhir zaman ini, permudahlah untuk melaksanakan praktek beragama. Tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam beragama, kecuali agama ini akan mengalahkannya. Kalau kita hitung sholat sunnah berapa banyaknya, kalau kita mau zikir, semua zikir ada. Tetapi janganlah kita memberatkan. Berikanlah yang pokok-pokok lebih dahulu. Jadi saya pikir situasi di kita di negeri Barat ini maka menunjukkan kebahagiaan kita sebagai seorang Muslim, menunjukkan Nabi Muhammad sebagai Nabi Rahmah itu adalah sesuatu yang pokok, seperti dipesankan Nabi Muhammad kepada para sahabat beliau ketika mau berdakwah di tempat baru, kepada Mu'adz bin Jabal ketika hendak ke Yaman, kepada para sahabat lainnya, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Jadi itu yang penting saya pikir untuk menjadikan seorang umat muslim atau umat muslim di negeri ini dikenal sebagai umat muslim yang penuh kebahagiaan yang tidak hanya sifatnya material, tetapi lebih dari itu adalah kebahagiaan spiritual, karena kita mengharapkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmah yang puncaknya akhir adalah syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Ini termasuk perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari adanya syafa'atul uzma, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa akan ada syafa'atul uzma, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Bayangkan kalau tidak ada syafaat, kita manusia ini yang penuh dengan aib dan dosa ini bertemu dengan Allah yang Maha Mengetahui, dan kita ditunjukkan semua atau bertemu dengan Allah dengan dasarnya adalah hanya sifat adalah Allah Subhanahu wa taala, sifat adilnya Gusti Allah. Betapa takutnya kita kalau ditunjukkan semua aib-aib kita. Betapa merindingnya kita takut dilihat banyak orang dengan semua kesalahan-kesalahan kita. Tetapi Allah dan sifat rahmahnya ditunjukkan kepada dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga diberikan syafaat, sehingga kita diampuni dosa-dosa kecil kita. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan, maka tutupi dengan kebaikan. Selalu ikuti kesalahan dengan kebaikan, maka akan tamhuha, kata Rasul, maka akan menghapus dosa itu. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat, dan bahkan niat pun sudah dicatat sebagai kebaikan. Sedangkan keburukan ketika masih dalam hati terbesit dari setan ataupun dari manapun, maka tidak dicatat kecuali ketika dilakukan. Dan ketika dilakukan itu pun hanya dicatat 1 dosa. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya juga mencatat beberapa maqalah sebenarnya dari para alim ulama kita yang saya tidak sampaikan juga di sini. Yang pertama adalah, yang selanjutnya adalah maqalah tentang apa yang kita baca dalam Al-Fatihah. Kita menyatakan dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk melalui jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci, dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kita nggak tahu siapa ini orang-orang yang diberi petunjuk jalan yang lurus, yang diberi nikmat, yang tidak dimurkai, yang tidak tersesat. Di surat Al-Fatih disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu siapa di Al-Fatihah itu? Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita dalam baca Fatihah setiap kali sholat, ihdinas siratal mustaqim, ingat-ingat sirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya Rasulullah itu apa? Mengikuti sunnah beliau. Sunnah ini tentu saja bukan hanya list perilaku, list praktek-praktek, bahkan dimaknai secara sempit dari kalangan fundamentalis itu semacam itu, dan bahkan dipaksakan dengan seakan-akan satu bentuk saja. Bukan. Jadi Allah, seperti dalam tadi yang kita baca, menciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad SAW. Dan Nur ini yang darinya akan diciptakan oleh Allah seluruh alam semesta. Dan Nur inilah yang menjadi hidayah bagi kita dari Nur Muhammad SAW ini. Bukan. Ya. Nah, cahaya ini tunggal, satu, undifferentiated, tetapi dia memasuki relung hati orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pancaran yang indah, beragam warna, beragam corak. Paling gampang
para sahabat Rasulullah SAW yang mahabbahnya kepada Nabi tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelah. Mereka ini khulafaur rasyidin lah paling tidak kita lihat. Betapa berbedanya bagaimana Sayyidina Ali meniru Rasulullah SAW dengan futuhnya. Beliau ini sahabat yang paling muda masuk Islam, 10 tahun sudah masuk Islam. Sudah ikut Rasulullah masih muda sekali, sholat ke sana, sholat sembunyi-sembunyi bersama Rasulullah SAW. Sampai ditanyai oleh bapaknya Abu Thalib, kamu ikut agama apa ini? Saya mengikuti agama Nabi Muhammad SAW yang menyembah Allah yang esa dan tidak menyekutukannya. Kata bapaknya Abu Thalib, kamu mengikuti agama orang yang insya Allah tidak akan menyesatkan. Kata ayah. Futuhah dengan kepemudaan, sifat keprawiraan yang kuat yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali ini tentu berbeda, berbalik bahkan mungkin dengan Sayyidina Utsman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa sahabat beliau yang paling pemalu, paling mungkin orang Jawanya ya paling gak enakan itu Sayyidina Utsman, paling sungkan dan ini sahabat yang hafiz Quran. Di antara sahabat itu ada Utsman yang hafiz, yang dikabarkan ketika beliau wafat, ketika dibunuh oleh sebagian dari orang-orang yang Rafidhi, beliau dikabarkan sedang deres Al-Quran. Bahkan Al-Qurannya dikabarkan masih ada di saya lupa di mana, masih ada Al-Qurannya yang ada bekas darahnya, yang orang-orang setempat mengatakan itu Quran Mushaf Sayyidina Utsman. Berbeda sekali. Abu Bakar beda lagi, Umar apalagi. Artinya meniru Rasulullah tidak harus persis dalam arti letternya, tetapi kita meniru Rasulullah melalui Al-Quran, mengambil ruh dan maqasidnya, dan itu dipancarkan oleh para sahabat beliau. Kata Kanjeng Nabi, sahabatku itu kan nujum, kepada siapapun engkau mengambil petunjuk maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Sahabat Kanjeng Nabi itu seperti bintang-bintang. Kamu mau menjadi atau cocok ternyata dengan apa yang dilakukan dan memang jati dirimu seperti Sayyidina Utsman, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Mau mengikuti seperti Sayyidina Ali, engkau mendapatkan petunjuk. Mengikuti seperti Abu Bakar, seperti Umar, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Mengikuti Kanjeng Nabi itu adalah bukti kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta kepada Allah dibuktikan dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya. Dan sunnahnya itu atau tuntunannya itu yang paling utama adalah Al-Quran Al-Karim. Suatu ketika seorang sahabat datang menemui Sayyidah Aisyah, ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, al-istaqra'al Quran. Apakah kamu gak baca Al-Quran? Karena khuluquhul Quran. Kata Aisyah, khuluqnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran Al-Karim. Maka kalau kita hub Rasulullah SAW, baca Al-Quran, baca Al-Quran, dan baca sunnah Rasulullah.
dan lebih utama lagi baca sirahnya Rasulullah SAW. Barangkali di Al-Quran ada ayat-ayat yang nampaknya terlihat keras misalnya, atau kaku misalnya, tetapi melihat bagaimana itu dipraktekkan mujassadah di diri Rasulullah, maka kita akan tahu bagaimana Al-Quran yang sebenarnya itu bisa diamalkan. Misalnya terkait dengan kafarat jima di siang hari atau hubungan suami istri di siang harinya bulan suci Ramadan. Suatu ketika ini hadis mutawatir dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumah. Suatu ketika kami duduk yang ngaji lah dengan Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Kemudian dakhala rajulun, seorang laki-laki dan masuk, ya sahabat juga. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, aku hancur ya Rasul. Wah, ini kiamat ini bagiku ya Rasul, kata sahabat itu. Malaka, kamu kenapa? Kamu kenapa kok mengatakan itu? Waqa'at imraati wa ana shaim. Waqa'tu imraati wa ana shaim. Aku berhubungan badan dengan istriku padahal aku lagi puasa, kata Rasul itu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah seperti yang kita kenal dengan kafarat, atajida rokobatan, kamu punya budak enggak untuk dimerdekakan? Lah, saya enggak punya ya Rasul. Kemudian ditanyakan lagi, antasuna Ramadan syahraini mutatabi'ain, kamu kuat enggak kalau puasa 2 bulan berturut-turut? Lah ya Rasul, saya enggak kuat ya Rasul. Orang beberapa hari aja bulan Ramadan ada godaan istri nggak bisa gitu. Kemudian kamu bisa ngasih it'am miskin, sittina miskin, kamu bisa memberi makan 60 orang miskin nggak? Lah ya Rasul, tidak ya Rasul. Kemudian kanjeng Nabi masuk ke dalam, ini menunjukkan bahwa Rasulullah meskipun mengatakan bahwa Rabbi ahyini miskinan wa mitli ma'a miskin, ya Allah hidupkanlah aku orang miskin, matikanlah aku sebagai miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Tetapi beliau maksudnya ini adalah, ini konsep yang diambil dalam tasawuf menjadi zuhud itu, artinya beliau sebenarnya memiliki harta itu tapi menggunakannya hanya sebagai kebutuhan untuk ibadah. Jadi bukan berarti ayat ini dikritik atau diingatkan oleh Ihya sebenarnya ketika orang berfatwa bahwa zuhud itu artinya hanya memiliki kebutuhan untuk besoknya saja. Nah, nanti kewajiban kafarat bagaimana? Dan nanti dia haji bagaimana? Tapi yang benar adalah dia memiliki itu untuk ibadahnya, untuk menunjang ibadahnya. Tapi ketika dia menggunakan misalnya untuk makan, maka makan hanya yang dibutuhkannya saja. Ini seperti Sayyidina Utsman misalnya. Sayyidina Utsman ketika Ashul Jusroh ya, menyumbang 300 onta dan perbekalannya untuk perang. Tetapi ini sahabat yang sama, bahkan ketika menjadi Amirul Mukminin, kelantungan kemari gak berani makan karena takut kalau itu memang belum makan yang diinginkan, mendapat barokah akhirnya atau kebutuhan. Jadi kanjeng Nabi masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil sekarung lah, sekarung bahasa kita. Arab itu sebenarnya tempat yang di dalamnya bisa ditaruh air minum, bisa juga bahan-bahan makanan. Nah, di situ ada satu karung lah bahasa kita yang isinya tamar, isinya kurma. Kemudian ainas sa'il kata kanjeng Nabi. Di mana yang tanya tadi? Di mana yang tanya tadi? Kemudian
ana ya Rasulullah, khudha wa tasaddaq biha. Ambil ini, kemudian sedekahkan untuk 60 orang miskin yang tadi saya sebutkan ini sebagai kafaratnya. Ya, jadi ingat ya, kafaratnya orang yang ketika berhubungan suami istri ketika di siangnya bulan suci Ramadan memerdekakan kita. Kalau nggak menemukan atau tidak bisa 2 bulan nyakur berturut-turut. Kalau tidak bisa maka memberi makan 60 orang miskin. Kemudian kata sahabat ini lagi, ya Rasul, anak koronat fi Madinah. Ya Rasul, aku itu orang yang paling miskin dan paling fakir di kota ini. Maka boleh nggak keluargaku ini yang keluarga yang miskin juga berikan kurma itu pada mereka, tasaddaq biha pada mereka, kepada keluargaku yang miskin-miskin. Rasulullah ketawa aja. Ini orang datang dengan satu permasalahan, tapi mendapat solusi di mana dia malah mendapatkan bahan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Situasi ini tentu untuk memberikan gambaran bagaimana kita kalau ketemu misalnya seorang alim atau qadhi, ketemu orang mengatakan, ya qadhi, jama'atu imraati wa ana sha'im fi syahri Ramadan. Ya qadhi, saya menjima istri saya ketika bulan suci Ramadan. Barangkali kalau kita lihat, oh kamu itu marah-marah mungkin kita. Tapi Rasul enggak. Rasul tidak marah-marah, justru malah memberikan solusi, bahkan memberikan bantuan untuk membayar kafaratnya. Kafarat karena dia melakukan hubungan suami istri ketika siang harinya bulan suci Ramadan. Dan ini akhlak Rasulullah. Seringkali ditunjukkan rahmatnya. Suatu ketika beliau jalan dengan seorang sahabat, memakai selendang di bahunya, sorban, bukan di leher, ditarik itu sangat kencang sampai bekas merah. Para sahabat marah semuanya kan, karena ditahan, orang itu akhirnya ditahan nggak bisa bergerak. Kemudian dibiarkan dia bicara. Kemudian nurli ma'indaka ya Rasulullah, berikan kepadaku apa yang kamu miliki. Itu maksudnya tadi selendang itu ya Rasul. Kemudian Rasul ya ketawa saja dan memberikannya. Artinya Rasulullah sangat rahmat kepada para sahabatnya dan menunjukkan rahmat kepada seluruh orang yang berhubungan dengan beliau. Dan kita menjadi orang-orang yang saya harapkan bisa meneruskan rahmat ini, menunjukkan kasih sayang ini kepada siapapun yang mengenal kita, pada mereka yang belum mengenal indahnya tauhid, belum mengenal indahnya Islam, belum mendapatkan kebahagiaan spiritual yang diisi hanya material semata. Maka kita harapkan kita bisa menjadi penerus cahaya dari cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, contoh terakhir adalah dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini sahabat Rasulullah yang khidmah kepada Rasul. Beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li fi syai'in fa'altuhu lima fa'alta wala fi syai'in lam af'alhu halla fa'alta. Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melayani Rasul, yaitu Anas. Anas berkata, aku melayani Rasul selama 10 tahun dan tidak pernah satu kali pun beliau mengatakan kepadaku pada sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu melakukan ini, ketika sesuatu itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Atau kepada sesuatu yang tidak aku lakukan, beliau tidak pernah mengatakan kok kamu nggak melakukan itu toh, nggak pernah.
Rasulullah tidak pernah berkomentar terhadap khotib yang melayani beliau. Tidak pernah menyakiti apalagi. Selama 10 tahun, barangkali kita bekerja di satu tempat, satu salah sedikit udah. Tapi bahkan Rasulullah selama 10 tahun Anas bin Malik tidak pernah diingatkan, kamu kok melakukan itu atau kamu kok tidak melakukan itu, tidak pernah ditegur sama sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapannya setelah Maulidur Rasul ini kita kembali mengkaji Al-Quran, kembali mengkaji Sunnah Rasulullah SAW, dan mengkaji utamanya adalah sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi sirah ini dalam Syarh Ramadan Al-Budi misalnya, ayat tidak al-insan fi dirasatihi siratihi ma yu'ayyinuhu ala fahmi kitabillah. Orang kalau mau memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dengan yang sempurna, maka memahami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan yang menunjukkan kepadanya ma'arif Islamiyah as-sahihah, ilmu-ilmu dan peradaban Islam yang benar terkait dengan akidah, terkait dengan hukum, dan utamanya terkait dengan akhlak. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam Al-Qur'an, kalau seseorang menyatakan bahwa dia mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kalau kamu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad berkata. Ikutilah Nabi Muhammad, maka kamu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah, cinta Al-Qur'an, dan cinta sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau, kepada bapak-bapak ibu sekalian. Mohon kalau ada yang tadi menerima pembagian kitab Maulid untuk tidak di berceceran ya, nanti untuk supaya dikumpulkan lagi. Bapak ibu sekalian, jamaah hadirin rahimakumullah, berikutnya menjelang penghujung acara, mari kita baca ya, salah satu puja-puji terhadap Rasulullah SAW, ya, yaitu membaca burdah pasal terakhir. Ya. Ini mungkin sebagian sudah tahu, tapi tidak seluruhnya ya, beberapa bait terkenal. Mari kita mulai membaca bersama. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi wa layyadhi Rasulullahi jahu kami idhal karimu tajalla bismi muntaqimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
يأتي على حساب العصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنحت عذابات البني ريح صبا وأطرب العيسى هذه العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختام أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما